Teman-teman, kembali lagi ke Motovun Indonesia dan kali ini saya ada di pameran PEV atau Periklindo Electric Vehicle Show 2023. Di sini banyak banget brand-brand motor listrik yang ikutin pameran ini. Jadi banyak modelnya, banyak ragamnya. Jadi kalau kalian pengen tahu motor-motor listrik barunya ada apa aja, langsung aja ke pameran ini. Nah, kali ini kita akan ngebahas produk terbaru dari Kymco Ioniq. Ini pertama kalinya nih debut di Indonesia. Mereka membawa jajaran motor listriknya. Nah, seperti apa motor teman-teman? Kita akan cari tahu selengkapnya di video ini. Oke, ini dia teman-teman, ini bootnya Kymco Ioniq PEV 2023 dan kita akan ngebahas yang ini nih. Nah, ini adalah Kymco Ioniq i1 Plus. Ini namanya nih. Ini dia asik ya. Tampilannya tuh kelihatan modern, elegan, dan ini bagian depannya tuh agak gede memang, dan kayak bagian jidatnya itu lebar banget di bodi depannya. Dan ini polos, nggak ada dudukan plat nomor ya. Nah, bagian lampunya ini juga kelihatannya agresif. Dan dia pakai lensa proyektor di dalam sini nih. Dan lampu seinnya di kanan dan di sisi kiri. Ini bentuk bodi sama lampunya tuh streamline ya. Jadi kesannya tuh lampunya tuh menyatu sama bodi. Lampu depannya cenderung pendek, loh, pendek banget kan. Dan di belakang malah buntung gitu. Nah, untuk ban depan dia pakai pelek 12 inci dari Kenda vendornya, dan palang peleknya juga lucu nih. Palang 3 bercabang kayak kipas gitu. Dan suspensi depan dia pakai teleskopik. Rem depan sudah pakai cakram kaliper 1 piston ya. Oke, ini adalah logo Kymco dan namanya i1 Plus. Ini plus ya, kayak bikin kayak kotak-kotak itu. Area setang ya lumayan besar dan ini polos hitam, cuman dia punya sudut-sudut kayak gini. Nah, bahkan sudutnya kayak ke dalam gini tuh, menyudut banget di bagian sini nih. Nah, ini dia panel meternya, kita coba nyalain aja. Nah, ya ada suara yang menyambut ketika motor di on kan. Nah, ini ada beberapa indikator, ada auto dan ready. Ini ready kalau motor dalam jalan, dan ini P motor dalam posisi parkir. Nah, ada indikator baterai, trip, dan di sini kayak ada speedometer. Kita coba tombol start di sini nih. Nah, berubah tuh. Speedometernya nongol di sini gede banget dan tulisan ready. Oke, jadi tampilan speedometer seperti ini ya. Kalau dimatiin tinggal tekan tombol start lagi yang sebelah kanan. Dan tombolnya asik banget. Dan lampu seinnya ini tuh. Bunyi tek-tek. Ini Kymco-nya banget sih suaranya nih. Kalau matiin tinggal kiri lagi. Oke. Nah, ada gantungan barang. Kunci kontaknya seperti ini. Masih biasa. Oh, dicabut ada suaranya. Kita putar kiri buat buka bagasi. Ya, sebelumnya dia coba punya konsol di sebelah kiri dan ada power outlet. Deknya lumayan gede. Joknya seperti ini teman-teman. Warnanya abu-abu dan putih. Nah, ini bagasinya. Dia bisa menyimpan 2 buah baterai. Cuman 1 baterai yang terpasang ya, 1 lagi tersimpan buat cadangan. Dan dia nggak ada kabel yang harus diputar, dilepas pasang ya. Jadi baterainya benar-benar tinggal diangkat seperti ini dan tinggal ditaruh lagi. Ini sudah langsung terhubung sama motor. Jadi lebih praktis ya. Bagian belakang kalau nggak diisi baterai yang kedua, dia bisa buat bagasi. Gitu teman-teman. Nah, behelnya seperti ini. Ini model juga asik. Kayak dibikin model terpisah, padahal dia nyatu, cuman bagian belakang ini turun. Dan lampu belakangnya sih, weh, ini futuristis banget. Untuk speknya, dia punya penggerak berkapasitas 2,5 kW dengan tipe motor tuh di hub, di tromol ya, BLDC. Kecepatan maksimalnya 75 km per jam dan jarak maksimal yang bisa tempuh adalah 90 km untuk 2 buah baterai pada kecepatan rata-rata 30 km per jam. Spek baterainya Li NMC 50,82 volt, 34,3 ampere, 1743 watt, dan berat motornya adalah 90 kg. Kita geser ke yang sebelahnya. Ini kembarannya Kymco Ioniq i1 Plus. Nah, ini dia teman-teman, ini adalah kembaran dari motor tadi. Ini namanya Kymco Ioniq i1 XS. Ini namanya nih. Jadi panjang banget ya emang namanya ya. Secara bentuk ini masih sama kayak model yang tadi, cuman untuk speknya dia berbeda.
Terutama di bagian daya motornya dia cuma 2 kW aja. Tipenya sama-sama di hub motor atau di tromol. Kecepatan maksimalnya 49 km per jam dengan jarak tempuh 90 km untuk 2 buah baterai pada kecepatan 30 km per jam. Tapi secara fisik dia ada beda di bagian jok, dia warnanya polos, full hitam gini. Lalu behelnya pakai model pipa, bukan yang model kayak tadi yang casting. Tapi untuk bagasinya dia masih sama. Nah, bisa menyimpan 2 buah baterai dengan satu sebagai baterai cadangan. Lalu kemudian warna di shock breaker belakang dia pakai ulir warna hitam. Kalau yang tadi modelnya warna merah. Memang tadi yang ini disetting lebih rendah untuk speknya dibandingkan Kymco Ioniq i1 Plus. Itu teman-teman. Teman-teman, ini dia posisi riding dari Kymco Ioniq i1 Plus. Namanya agak susah ngapalin nih. Buat saya dengan tinggi badan 172 cm, ini joknya cenderung lebar, makanya agak mengganjal di bagian paha, dan kaki tuh nggak yang napak banget lah, masih agak sedikit ngambang. Cuman enak ini stangnya lebar dan feel-nya tuh agak rendah memang. Untungnya nih, posisi stang ini cukup nyaman ketika kaki pengendara naik ke dek. Stangnya dibelok-belokin nggak gampang mentok, jadi bakal lincah dipakai di kemacetan lalu lintas. Nah, menariknya, Kymco Ioniq ini menyiapkan untuk pengisian daya baterainya bukan dengan home charging gitu ya, tapi dia menyiapkan charging station seperti ini. Ini adalah dock baterainya dan dia hanya tinggal tarik aja terus tukar. Jadi model swap, otomatis ketika baterainya habis tinggal tukar yang baru, pasangkan motor, udah motor bisa jalan lagi. Lebih gampang, lebih ringkas. Dan alasan lainnya adalah karena kalau mau ngecas baterai ini sendiri di rumah gitu kan, misalkan nanti dijual dan ada yang beli, itu daya minimalnya adalah 2200 watt. Itu harus bersih untuk baterainya aja. Jadi paling nggak rumah punya daya listrik sekitar 3000-an watt ke atas supaya bisa ngecas motor ini atau ngecas baterainya ini di rumah tanpa ada listriknya ngejeglek di rumah. Jadi memang speknya tuh tinggi banget. Dan ternyata saat ini Kymco Ioniq belum menjual motor-motornya yang ada di depan sini. Jadi mereka itu membawa motor ini tidak untuk dijual secara retail atau ke konsumen umum, karena mereka hanya melakukan penjualan dengan metode B2B atau business to business, dan pastinya kalian nggak asli sama motor ini adalah Kymco Agility yang pakai tenaga listrik dan sudah dipakai sama operator ojek online. Nah, terus untuk yang lainnya, ini ternyata masih prototype, seperti 2 buah unit Kymco yang tadi kita bahas, itu masih prototype. Makanya ada beberapa perubahan nanti atau update terbaru, misalkan soket charger yang ada di bawah stang itu nantinya akan hilang karena seluruhnya akan menggunakan battery dock seperti ini. Nah, untuk titik-titik baterai pengecasannya nih, ada gambarannya, ada charging stationnya untuk baterai swap, utamanya ada di daerah Jabodetabek, dan mereka akan menempatkan battery docknya ini ada di gerai KFC, PLN, dan juga di Grab. Itu teman-teman. Dan ternyata kisaran harganya udah ada nih teman-teman. Jadi untuk motor-motor yang masih prototipe ini rata-rata di bawah 40 juta, kecuali yang ujung sana Kymco Ioniq i1 Plus itu harganya di bawah 50 juta. Dan harga itu tidak mengikat karena dengan skema B2B harganya bisa berubah-ubah tergantung spek motornya. Mungkin bisa di custom warna, mungkin minta charging docknya ada berapa titik, itu akan berbeda-beda. Makanya saat ini belum dijual untuk retail, untuk umum. Kira-kira gitu teman-teman, impresi saya untuk 2 motor listrik dari Kymco Ioniq. Semoga memang segera dijual untuk masyarakat umum nantinya, dan semoga aja nggak lama lagi ya. Kalau gitu sekian dulu video ini, jangan lupa like, subscribe Motovun Indonesia, main-main juga ke akun TikTok kita Motovun Indonesia juga, dan website kita autofun.co.id. Sampai ketemu di video selanjutnya.